Jumpa lagi. Kali ini kita akan mereview sebuah film Amerika yang bergenre horor, serem, dan menegakkan. Di dalam cerita ini dikisahkan seorang pria bernama William yang kesepian ditinggalkan istri tercintanya karena dibunuh oleh seseorang berdarah biru. Dan dia pun ingin mengakhiri hidupnya, namun dia akan teringat dengan kenangan-kenangan bersama Lily, istrinya ini. Cerita ini diangkat dari kisah tahun 10 November 98. Cerita ini sangat sulit untuk dicerna karena dia akan bolak-balik ke alur ke depan, alur belakang, mengingat masa lalu, masa depan. Kebanyakan dia mengenang masa lalu, tapi sangat seru untuk dinikmati. Langsung saja tonton cerita ini sampai selesai. Berkisah 10 November 98 ini dalam cerita Shot in the Dark yang diperankan oleh William, pemeran utama. Pria ini adalah pria yang hilang, yang mengakibatkan istri William meninggal, yaitu Lily meninggal. Kemudian ibunya Lily melaporkan kejadian aneh tersebut ke Polda setempat. Nah, ceritanya berawal dari kotak-kotak unik, kotak-kotak mystery box. Setiap mystery box itu mobil yang dibawa oleh si pembunuh tadi. Di akhir cerita dia akan kelihatan juga mobil yang tadi. Dialah pembunuh sebenarnya. Di setiap kotak misterius itu terdapat potongan-potongan dari jenazah-jenazah. Ada seseorang yang sudah dibunuh. Ada tangannya lah, jeriji, dan meninggalkan jejak. Yang terpenting di sana nanti akan ada ditemukan sebuah cincin yang memiliki sidik jari yang konkret dengan si William. Kehidupan William selalu sendiri. Dia hampir kesepian. Dia adalah penulis buku atau kutu buku. Dia memiliki beberapa koleksi ciptaan buku karangan sendiri. Dia pemuda hebat yang hidupnya selalu sendiri. Ini adalah mobil si pembunuh tadi. Iya. Dia sudah mengawasi pergerakan rumah William. Interogasi pun dimulai karena laporan sudah diterima dari pihak Polda setempat. Ibu ini menjelaskan bahwa dia menemukan sebuah kotak yang berisi jeriji tangan di depan rumahnya, depan halamannya. Dia membawakan kotak tersebut ke Polda dan langsung di unboxing oleh kepala keamanan di sana. Di channel ini ada berita yang menceritakan tentang pembunuh yang sedang dicari.
Ya, Joshua Farrell yang dikenal adalah pembunuh berantai. Dalam cerita ini dia adalah pemeran kedua selain dari abang ini, Pak Pos. Mereka pun sedang membicarakan pembunuh berantai yang dimaksud. Namun dia sangat jengkel mendengar karena dia juga terlibat dalam pembunuhan 2 tahun lalu. Nah, ini video saat membunuh istrinya. Tapi di sini ada suatu video yang memperlihatkan di mana gerak-gerik itu seperti si William yang memakai topi merah. Tapi nanti di akhir film topi merah itu memang benar dibawa oleh si William. Saya juga tidak tahu bagaimana cara dia dicurigai sebagai pembunuh juga. TV tersebut langsung dimatikan si William dan langsung menawarkan makanan kepada mereka. Dan suasana jadi hening. Tanpa berlama-lama si William meninggalkan tongkrongan mereka bersama teman-temannya. Lalu habis ini si William mengamuk di parkiran dan merusak sebuah mobil. Dan teman-temannya kaget melihat yang dilakukan William. Dan mungkin dia kesal. Mungkin beginilah seorang orang, kalau orang pendiam, kalau marahnya itu meledak-ledak luar biasa sampai membunuh. Makanya kalian jangan terlalu dekat-dekat dengan orang pendiam, nanti dia marah loh, kamu bisa dibunuh. Nah, di dalam penelitian di sebuah kotak yang di unboxing tadi siang, sekarang sudah diteliti oleh tim forensik biologis. Sedang didalami apa saja yang ada di dalam kotak tersebut. Apakah ada sidik jari kah? Di tempat lain, William sudah sadar dan mendengar ocehan-ocehan temannya yang lagi bertengkar siapa yang akan membayar mobil rusak itu. Temannya William masih mengawasi pergerakan William karena dia begitu aneh setelah melihat berita di TV tadi. Kemudian William pun dikejar dan dipanggil oleh temannya. Dia mengajak William untuk datang ke pesta nanti malam. Di rumah Artie ada pesta dan William pun menyanggupinya dengan menganggukkan kepala. Kemudian William meninggalkan lokasi tersebut. Kini Sin kembali ke tempat forensik pengecekan penemuan sidik jari. Mereka masih terus mencari sidik jari, melakukan foto-foto, melakukan pengecekan laser, dan sambil membahas tentang topi merah, rekaman topi merah yang ada di toko yang membeli beberapa persediaan makan seperti plastik tebal, kotak, dan terpal, yang semua barang itu tertuju pada kotak dan tertuju juga kepada topi merah, atau mereka akan mencurigai si William. Dan alhasil mereka menemukan sesuatu.
yaitu si dokter ini melihat tangannya memegang cincin, dan itulah cincin yang akan menjadi jawaban dari semua masalah pembunuhan ini. Kini William pun tiba di depan rumahnya dalam keadaan pusing serta masih mabuk. Dan scene kembali ke cerita dulu lagi tentang cincin yang mereka pakai hilang. Maaf ya batuk. Nah, William merasakan cincinnya hilang di tangannya. Dari tangan itulah mungkin ditarik sama si tangan yang sudah dibunuh itu, tertarik dari jerijinya, terus terlihat selintas sidik jarinya si William. Dia pun menyetel kaset permintaan maaf dari si Lily sambil minum whisky sedikit dan merapikan barang-barang yang ada di dapur yang masih berserakan. William kembali keluar mendengar tapak orang datang. Dan yang datang adalah sahabatnya dan langsung menyeruput. William pun memarahinya karena kenapa kau kemari, kenapa kamu kenapa kesini, kamu kenapa. Kalau saya dijasur gitu, sasur balik, langsung di sliding, langsung di slepel. Malah diusir lah, disuruh pulang lah, malah ditanyain ngapain lu kesini. Dan ditutupi pintu guys. Kemudian William pun masih merenungi kisah kelam 2 tahun lalu. Tanpa dia sadari ada orang yang datang dari belakang dengan mengenakan selop tangan biru dan langsung mencekik sampai dia pingsan. Kalau ini di film-film lain mungkin dia langsung mati, ini tapi cuma pingsan ini. Kalau ini langsung dibunuh, ceritanya langsung selesai karena William adalah pemeran utamanya. Kemudian William pun diseret di rumahnya sendiri. Ini rumah tadi sudah diawasi oleh mobil coklat itu, mobilnya Farel. Ini adalah Farel yang datang, langsung membekiknya dari belakang dan mengikatnya di gudangnya sendiri. Padahal ini sudah disetting si William yang membuat jebakan ini. Dia memasang terpal plastik. Dia kayak kena pancing sendiri. Dan ini saya nggak tahu ini siapa, korban siapa. Ini ada pria yang minta tolong, entah siapa yang melakukannya. Ini coba lihat, ini siapakah dia.
Menyeramkan guys. Ini yang potongan yang di awal tadi ini, yang mengkandik nah ini si Shirley lagi galau karena diusir oleh William. Nah, sudah terlihat kapaknya guys. Orang yang sudah terluka tetap saja minta tolong, dan inilah si Farel yang dicari-cari polisi, missing people, yang ada terlihat di video yang melibatkan istrinya meninggal. Farel langsung membabi buta yang tadi ada di depannya si William. Bagaikan dia membelah kayu. Itu kapaknya si William yang tadi dipakai buat membelah kayu. Ini memang terjadi di rumahnya William. Si Farel itu datang dia ke rumahnya William, kan kembali lagi ke cerita dulu. Kebanyakan gini nih halu filmnya ini, ketemu teman-temannya lagi. Ini waktu mereka masih muda, ini belum ada brewoknya ini si William. Semua memuji si William. Sweaternya bagus lah. Nah, ini pertama kali mereka bertemu dengan Lily. Lily begitu ceria, cantik dan penuh senyuman, sehingga si William mulai merasakan cinta. Mereka saling bergombal mesra, tetapi William memiliki perasaan yang berbeda kepada Lily. William selalu mengaku sebagai penulis dan kutu buku yang duduk di atas lemari, yang jarang berkencan dengan wanita, hanya berkencan dengan buku-buku. Kemudian William pun bangkit dan menghampiri Lily yang ada di kasir. Mereka pun ingin tahu apa yang dilakukan William. Dengan perlahan, dengan santai, dia pun mulai menggoda Lily. Itu tapi hanya sebuah ingatannya saja, ingatan bersama Lily. Terlihat kembali jam yang dipegang oleh Farel. Di sisi lain teman-temannya sedang berpesta, tetapi si William tidak ada juga, padahal sudah diundang untuk datang ke pestanya ini. Scene kembali lagi di forensik, penelitian tentang sidik jari, pengecekan sampai si profesor ini tertidur karena ngantuk nunggu sidik jari yang cocok untuk lingkaran cincin yang didapatkan.
Dia pun meminjam cincin nikah dokter sebelah dengan melihat di mana letak sidik jari yang pas. Ternyata di tengah-tengah. Terlihat kembali si William yang masih terikat melihat si Farel membungkus potongan-potongan daging manusiawi. Dengan sadisnya si Farel kemudian membersihkannya, mempacking-packingnya. Lantai pun kembali terlihat lebih bersih. Lagi ke zaman dulu. Ya, di sini terlihat hubungan mereka. Ada fotonya si Farel. Mungkin di sini sakit hatinya si Farel diembat kekasih. Apa mungkin Farel juga menyukai si Lily? Ceritanya ke bagian ke belakang terus alur mundur dipakai. Strapet 255 dan Si William dikasih kenang-kenangan karena dia akan pergi keluar kota, dan itu sangat diapresiasi oleh si William. Dan mereka melanjutkan pemukulan bola. Kembali lagi terlihat di sini. Si William tetap menanyakan apa salahnya. Nah, ini saat si William pakai jas ini, dia diundang ke gini, dia dikira ada pesta kostum. Dia yang paling aneh, dia pakai kostum yang paling rapi, warna pink pula. Yang lainnya pakaian santai, pakaian enjoy. Semua mempertawakan si William karena keanehannya sendiri. Kembali lagi dia membawakan kembang untuk si Lily, tapi terlihat sudah ada kembang di bawahnya. Hanya dia seorang yang pakai kostum formal.
Si William merasa kecewa karena setelah diolok-olok oleh temannya, diundang memakai kostum. Setibanya di kamar hotel, dia dikasih hadiah, yaitu sebuah kaset yang tertera untuk William. Sampai di rumah, William pun memutarnya sambil mengobrol dengan anjingnya. William pun mendengarkan isi dari kaset tersebut. Di sini perdebatan antara William dan Lily terjadi. William menyatakan cinta kepada Lily, tetapi Lily mengacuhkannya. Namun William langsung menyosornya, dan sosorannya pun dibalas oleh Lily. Namun sekejap saja, belum sampai basah. Itu hanya ingatan-ingatan. Inilah alur mundur yang dipakai. Ceritanya bolak-balik nih guys. Nikmati sajalah. Waktu terus berjalan. William ingin meloloskan diri dengan pisau yang ada. Dia pun meraih pisau yang ada sebelum kedatangan Farel. Pun mulai mencoba melepaskan ikatan dengan pisau tadi. Itu yang akan dibunuh oleh si Farel. Satu persatu akan dibunuh. Kembali lagi kenangan-kenangan indah William
sebelum istrinya meninggal. Pokoknya cerita ini banyakkan di luar. Ke belakang, cerita ke belakang, cerita ke belakang. Fuck you! Fuck you! Okay? Fuck you! Fucking say something! Say something that fucking means anything! Give me something! Give me something! Don't be mad. I don't think you'll be mad anyways. Okay. I took some samples of your work. I sent them to Matt, and he showed it to some people. And they're interested in doing a gallery to showcase your work. Hey, look. Do you feel like someone has been in the house? Did you feel anything with that guy? The guy keeps leaving the flowers. William, do you need a break? In her last moments, she was attempting to reach the phone. Today we learned from the coroner that there were multiple contusions in the abdominal region, suggesting that she was beaten and stuck, causing internal bleeding, killing both her and the baby. I know this is hard, but is there anything you see in these photos that might help us? You see something? No. I took some samples of your work. I sent them to Matt, and he showed it to some people. Hey, look. Do you feel like someone
white, male. No other connection has been established. What? Okay. Okay. Stop. Okay, stop, 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 stop. You don't do this. You don't do this. You don't do this. Please don't do this. Don't do this. I don't do this all the time. I just wanted to say that I had this weird drama to deal with an old guy friend, and it's something I've been kind of avoiding dealing with, but it's handled now. It just took longer than I expected, and I wanted to make this video as a way of saying sorry. Don't judge. William. Yeah. I was thinking, maybe we postpone it? The gallery? You want to postpone the Yeah, gallery? it's a long way to travel, and I just don't know if it's safe for me to go right now, and I want you to be happy. You guys start thinking about the baby now. I am thinking about the baby. I want to say this is my
Singkat cerita, William pun bisa bangkit dari ikatannya. Walaupun kakinya sudah dipotong tadi sama si Farel, dia bisa berjalan dengan menggunakan tongkat dari kapak tersebut, membantu dia untuk berjalan keluar rumah. Disinilah dia shot in the dark akan terjadi. Kalian bisa merasakan sakit yang dirasakan oleh William.